Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rolana Huda dengan NIM 21140073. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian bab 1. Di antaranya ada masalah, latar belakang, rumusan masalah, dan dirasa sajigoh atau penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu masalah. Masalah adalah sesuatu yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalkan begini. Orang tua memberi anaknya uang jajan selama seminggu itu 200.000, tetapi pada hari Kamis uang jajannya telah habis. Apakah masalah ini layak untuk diteliti dalam proposal penelitian? Tentu saja tidak ya teman-teman. Nah, masalah di sini yang dimaksud itu adalah misalkan dalam suatu kelas mata pelajaran bahasa Arab, gurunya mengharuskan siswa tersebut menghafal 70 mufradat dalam seminggu. Nah, setelah dilakukan ujian tes, ada beberapa siswa mampu menghafal lebih dari 70 mufradat. Nah, di sini tentu kita berpikiran kenapa hal demikian ini bisa terjadi. Nah, ini bisa kita teliti dengan melakukan beberapa metode. Nah, jadi pada video kali ini saya akan meneliti tentang pengaruh penggunaan teka-teki silang terhadap penguasaan mufradat siswa kelas 11 Madrasah Aliyah 1 Kota Payakumbuh tahun ajaran 2023-2024. Nah, dari judul yang saya paparkan tadi, jelas kalau saya akan menggunakan metode kuantitatif. Nah, media teka-teki silangnya menjadi variabel bebasnya dan kemampuan mufradat menjadi variabel terikatnya. Dan lokusnya atau lokasinya yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh dan tempusnya atau waktunya yaitu tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama, landasan filosofis. Ketika saya melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh ini, saya juga mewawancarai beberapa guru bahasa Arab di sana yang mengatakan kalau penguasaan mufradat siswa ini masih rendah, yang dibuktikan dengan hasil ujian prakteknya. Nah, dan guru-guru itu juga mengatakan kalau media yang digunakan adalah papan tulis dan buku cetak. Nah, jadi di sini yang menjadi landasan filosofis saya adalah mufradat. Mufradat adalah lafaz atau kata yang terdiri dari dua huruf atau lebih yang menunjukkan suatu makna. Adapun menurut ahli hon, dia mengatakan kalau mufradat atau kosakata itu adalah sekumpulan kata yang membentuk suatu bahasa yang mempunyai peranan penting untuk menguasai 4 maharoh atau 4 keterampilan bahasa. Dan juga menurut Valet, dia mengatakan kalau untuk menguasai 4 maharoh bahasa atau 4 keterampilan itu tergantung terhadap penguasaan mufradat yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, jadi penguasaan mufradat ini penting dimiliki oleh siswa untuk lebih menguasai 4 maharoh atau 4 keterampilan bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis ini berisi tentang kenapa kita memilih metode ini dan juga obat atau solusi dari permasalahan yang akan kita teliti. Nah, di sini kenapa saya memilih metode kuantitatif? Karena metode ini relevan dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu menguji antar variabel independen dengan variabel dependen, yaitu media teka-teki silang dan penguasaan mufradat siswa. Nah, beberapa peneliti telah meneliti penggunaan media teka-teki silang ini terhadap penguasaan mufradat siswa. Salah satunya yaitu oleh Halomoan Nasution yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Teka-teki Silang untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab. Nah, di sini dia memilih 2 sampel kelas, yaitu kelas 8A dan kelas 8B. Dan setelah melakukan pengujian data, dia menyimpulkan kalau penggunaan media teka-teki silang ini efektif untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa. Nah, jadi media teka-teki silang ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penguasaan mufradat terhadap siswa. Selanjutnya, landasan faktual.
Setelah saya melakukan observasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh, di mana saya mengamati kalau guru-guru di sana menggunakan media papan tulis dan buku cetak. Dan mungkin hal ini yang menjadi salah satu penyebab kurangnya penguasaan mufradat siswa, karena mungkin mereka merasa agak bosan dengan media-media itu saja. Setelah saya melaksanakan atau menerapkan media teka-teki silang ini dalam beberapa pertemuan, dan setelah itu saya melakukan uji data dan menghasilkan kalau media teka-teki silang ini efektif untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa. Nah, jadi teka-teki silang ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan dari seorang peneliti. Rumusan masalah dikatakan bagus apabila jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa diperoleh ketika sudah melaksanakan penelitian. Nah, di sini saya merumuskan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kemampuan mufradat siswa sebelum menggunakan media teka-teki silang. Yang kedua, yaitu bagaimana proses penggunaan media teka-teki silang ini. Dan yang ketiga, apakah media teka-teki silang ini berpengaruh terhadap kemampuan mufradat siswa. Selanjutnya dirosah sabiqoh atau penelitian terdahulu. Nah, di sini kita menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti terdahulu. Nah, di sini kita juga menghasilkan novelty atau kebaruan dari penelitian yang kita teliti. Nah, di sini saya akan memberikan 3 penelitian terdahulu. Di antaranya yang pertama oleh Maya Indasari dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Penggunaan Media Permainan Teka-teki Silang dalam Meningkatkan Hafalan Mufradat Bahasa Arab Siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Falah, Kota Jambi. Nah, di sini dia menyimpulkan kalau teka-teki silang ini efektif digunakan dalam pembelajaran penguasaan mufradat siswa. Nah, dan yang kedua oleh Evalin Febriansari pada tahun 2020, di mana judulnya yaitu Pengaruh Media Teka-teki Silang untuk Meningkatkan Kosakata Bahasa Arab Siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah 4 Bandung. Nah, di sini berdasarkan yang dia teliti, dia menyimpulkan kalau penggunaan media teka-teki silang ini mempunyai pengaruh besar terhadap hasil belajar siswa mengenai kosakata bahasa Arab siswa kelas 5. Dan yang ketiga oleh Hanifah Nur Solehah pada tahun 2015 dengan judul Penggunaan Media Teka-teki Silang untuk Meningkatkan Kosakata Bahasa Arab Siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Nadatul Ulama Maudu'ul Ulum Pandian Malang. Nah, di sini dia juga menyimpulkan kalau media teka-teki silang ini terbukti dapat meningkatkan kosakata bahasa Arab siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Malang. Nah, jadi persamaan yang dapat saya ambil yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan pretest post-test design, dan yang kedua itu hasilnya sama-sama efektif kalau media teka-teki silang ini mampu meningkatkan penguasaan mufradat siswa. Dan adapun novelty atau kebaruan dari penelitian saya itu terletak pada objek penelitiannya, di mana objek penelitian saya yaitu siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Payakumbuh. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.